Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jamia. Saya mahasiswa dari Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil penjualan produk saya. Nah, di sini produk saya adalah nugget sayur yang memiliki merek dagang Nurget. Nugget ini berbahan dasar dari sayuran dengan tekstur garing di luar, tetapi setelah digigit akan terasa lembut, disertai dengan potongan-potongan halus dari sayuran itu sendiri, dan terdapat dua varian rasa, itu varian tempe dan varian jagung. Visi misi saya dalam melakukan penjualan ini adalah visi saya menghasilkan sebuah produk nugget sayur atau ini produk nugget sayur yang bermerek dengan Nurget yang berkualitas dan menciptakan suatu produk nugget yang memiliki banyak manfaat khususnya dalam bidang makanan sehat. Misi saya yang pertama konsisten dalam memberikan bahan baku yang berkualitas, yang kedua memberikan pelayanan yang baik pada konsumen, yang ketiga dapat berinovasi dalam menghasilkan suatu produk. Keunikan atau keunggulan dari produk kami adalah memiliki harga jual yang relatif terjangkau dibandingkan dengan kompetitor lain, dan promosi khusus produk saya adalah setiap pembelian 3 produk akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Latar belakangnya, nugget ditemukan pada tahun 1963 oleh Profesor dari Universitas Cornell, Robert C. Baker. Pada mulanya, nugget dibuat untuk memanfaatkan daging ayam yang sudah tua. Penugasan hal yang melatar belakangi saya dalam melakukan penjualan produk ini adalah penugasan dalam mata kuliah kewirausahaan untuk melakukan pemasaran dan penjualan suatu produk. Dan saya mendengar banyak sekali keluhan para ibu-ibu tentang anaknya yang susah sekali makan sayuran. Maka dari itu saya membuat sebuah olahan pangan yang terbuat dari sayur-sayuran dan disukai oleh banyak kalangan, yaitu nugget. Nugget yang saya buat selain rasanya lezat, berbahan dasar dari sayuran sehingga menyehatkan dan potensi disukai oleh berbagai jenis kalangan. Ini alat dan bahannya, alatnya ada piring, mangkok, pisau, nampan, sendok nasi, blender, cetakan, panci, kompor, talenan, parutan, dan kuas. Bahannya ada wortel, jagung, tempe, dan bawang, telur, bawang putih, bawang merah, penyedap, ada bubuk, garam, sasa, terigu, tepung nugget, dan margarin. Pada saya membuat 2 varian rasa, yang pertama itu varian jagung, maka ini ada cara pembuatan dari varian jagung. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Sisir jagung lalu potong kecil-kecil, 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah. Blender hingga halus. Masukkan wortel yang telah diparut dan bawang yang sudah dipotong-potong, 1 butir telur, tambahkan garam, penyedap, dan lada bubuk secukupnya, lalu tambahkan 1 kg terigu, aduk hingga rata, lalu olesi margarin ke dalam loyang, lalu kukus selama 30 menit menggunakan api sedang, keluarkan lalu potong-potong memanjang. Baluri dengan setengah kilogram tepung terigu yang telah diencerkan dengan 200 ml air, lalu baluri dengan tepung nugget hingga rata, masukkan ke dalam wadah, beri label, lalu masukkan ke dalam lemari es. Ini cara pembuatan varian tempenya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu blender hingga halus tempenya, tempe 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan yang telah dipotong kecil. Lalu masukkan wortel yang telah diparut, daun bawang yang sudah dipotong-potong, 1 buah telur, tambahkan garam, penyedap, dan lada bubuk secukupnya, tambahkan 1 kg terigu, aduk hingga rata, olesi margarin ke dalam loyang, lalu kukus selama 30 menit menggunakan api sedang. Keluarkan, lalu potong memanjang. Baluri dengan setengah tepung terigu yang telah diencerkan dengan 200 ml air. Lalu baluri dengan tepung nugget hingga merata. Masukkan ke dalam wadah, beri label, lalu masukkan ke dalam lemari es. Dan di sini sudah saya link G Drive
video cara pembuatannya. Ini saya ada dua variasi, nih variasi tempe dan variasi jagung. Secara bentuk luarnya itu sama, tapi ketika kita setelah digoreng lalu kita potek dalamnya itu yang varian tempe itu warnanya putih, tapi ada potongan-potongan kecil dari wortelnya. Sementara kalau varian jagung ini ketika kita potek dalamnya itu ada varian itu ada kayak bulir-bulir kecil jagungnya sama potongan halus dari wortelnya. Strategi pemasaran. Produk kami memiliki varian jagung dan tempe, di mana jagung dan tempe merupakan sayuran yang disukai oleh hampir seluruh kalangan. Promosi-promosi yang dilakukan melalui media sosial itu WhatsApp pada nomor 08155 898 1282 dan terdapat diskon 10% setiap pembelian 3 produk. Harga produk dipasarkan dengan harga yang terjangkau sehingga berbagai kalangan sosial dapat membelinya, itu seharga Rp24.000 per 200 gram. Pelayanan. Pelayani konsumen dengan senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Sehingga para konsumen akan membeli produk kami secara terus-menerus karena mereka puas dengan pelayanan yang telah kami berikan. Price. Kami melakukan cash on delivery atau COD produk kami di sekitar kampus FFS UHAMKA. Nah, ini ada analisis SWOT produk kami. Strength, menggunakan bahan baku yang fresh dan berkualitas dan dibuat ketika ada pemesanan. Sehingga bisa dipastikan bahwa produk yang kami jual adalah produk yang baru, yang masih segar, dan yang berkualitas. Weakness, tidak bisa memproduksi setiap hari karena terkendala bagi waktu dalam karena saya memproduksi produk saya itu sendiri dan tanpa bantuan orang lain, maka saya hanya bisa memproduksi itu di hari-hari khusus ketika kuliah saya lengang. Besok opportunities disukai oleh ibu-ibu yang memiliki balita dan disukai oleh orang yang sedang melakukannya. Seperti yang telah saya katakan bahwa banyak sekali balita yang tidak menyukai sayur-sayuran. Maka dari itu, para ibu-ibu mensiasatinya dengan cara membeli produk kami, nugget, dan disukai oleh anak-anak, tapi berbahan dasar dari sayur-sayuran. Lalu disukai oleh orang-orang para muda-mudi yang sedang melakukan diet. Hits. Banyaknya kompetitor yang berjualan dengan variasi rasa dan bentuk yang lebih banyak lagi. Faktor penghambat itu, produk ini harus segera dimasukkan ke dalam lemari pendingin agar tetap fresh dan lebih awet. Agar citra rasa tetap terjamin, maka produk ini harus dibuat ketika ada pemesanan dan menggunakan bahan baku yang masih fresh. Hal ini menyebabkan produksi secara massal akan membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia dan lemari pendingin. Faktor pendukungnya, produk ini berbahan dasar sayuran fresh dan berkualitas, dan masih terdapat potongan halus sayuran di dalamnya, sehingga bisa membantu para ibu-ibu untuk memenuhi kebutuhan syarat anak-anaknya yang sulit makan sayur, dan bisa dijadikan cemilan sehat oleh muda-mudi yang sedang melakukan diet. Nah, yang ini adalah laporan keuangan saya. Tabel di atas ini merupakan tabel fixed cost-nya saya. Untuk promosinya, saya membutuhkan dana sebesar 25.000 dan untuk transportasi untuk membeli alat dan bahan serta melakukan COD produk saya membutuhkan dana sebesar 50.000. Jadi total dari fixed cost yang saya itu 75.000. Lalu ini ada overhead-nya, overhead atau pengeluaran saya rutin setiap bulannya itu air seharga 10.000. Listrik seharga 30.000, gas seharga 21.000, internet seharga 25.000, totalnya 86.000. Lalu total pengeluarannya itu sebesar 61.000. Di sini modal awal saya sebesar 367.000. Ini ada tabel variable cost-nya. Wortel, variable cost untuk 20 piece produk saya, yaitu wortel setengah kilo seharga 8.000, jagung setengah kilo seharga 6.000, tempe setengah kilo seharga 10.000, telur setengah kilo seharga 16.000, dan bawang setengah kilo seharga 5.000, bawang putih setengah kilo seharga 14.000, bawang merah setengah kilo seharga 15.000, ladaku 10 piece 10.000, masako 10 piece 5.000, salsa 12.000,
terigu 5 kilo seharga 50.000, tepung nugget 5 kilo seharga 50.000, margarin 1 piece seharga 5.000 dengan total variable cost itu seharga 206.000. 206.000 setiap 20 piece produk saya. Nah, HPP atau harga pokok penjualannya itu variable cost ditambah dengan overhead. Variable cost itu 206.000 dan overheadnya tadi itu 86.000. Jadi totalnya itu 392.000 per 20 piece, yaitu sama 14.600 atau kita bulatkan jadi 15.000. Itu harga pokok penjualan per piece itu 15.000. Nah, ini penjualan saya, penjualan minggu pertama dari tanggal 29 November sampai 5 Desember dengan metode penjualannya itu pre-order. Jumlah penjualannya itu ada 10 piece, harga satuannya 24.000, jadi total pendapatannya itu udah 40.000. Penjualan minggu kedua dari 6 Desember sampai 12 Desember, metode penjualannya itu pre-order. Jumlah penjualannya itu 12 piece, harga satuannya itu 24.000, total pendapatannya itu 288.000. Penjualan minggu ketiga itu dari tanggal 13 sampai 19 Desember, metode penjualan itu pre-order, jumlah penjualannya itu 9 piece, harga satuannya itu 24.000, total pendapatannya itu 216.000. Penjualan minggu keempat itu dari tanggal 20 sampai 26 Desember, metode penjualannya itu masih pre-order, jumlah penjualannya itu 14 piece, harga satuannya itu 24.000, total pendapatannya itu 336.000. Jadi total penjualan saya dari tanggal 29 November sampai 26 Desember itu sebanyak 45 piece dengan total pendapatannya itu 1.082.000. Itu perhitungannya ini harga jual. Harga jual itu diperoleh dari harga pokok penjualan ditambah profit. Nah, profit itu didapatkan dari margin dikali HPP. HPP-nya itu kan tadi 392.000. Nah, di sini margin saya itu 22%, jadi 22% dikali 392.000. Jadi 392.000 ditambah 86.400. Totalnya itu 478.240 per 20 piece. Jadi per satu piece-nya itu harga jualnya itu 24.000. Variable cost-nya itu HPP per batch dikali unit terjual. HPP-nya itu kan 392.000, batch-nya itu sekali pembuatan itu 20 pembuatan. Unit terjual itu 1, jadi variable cost-nya itu untuk 1 unit itu sekitar 19.600. BEP sales itu fixed cost per 1 dikurang variable cost per price. Yes, fixed cost itu tadi kan 75.000. Variable cost itu 19.600 per price itu harga jualnya itu tadi 24.000 sama dengan BEP sales itu 409.090 rupiah. BEP unit. BEP unit itu variable cost per price dikurang fixed cost per price dikurang variable cost. Jadi 75.000 per 24.000 dikurang 19.600 sama dengan 17 unit. Itu ada contribution margin ratio atau CMR. Itu P per VC, price per price dikurang variable cost per price. 24.000 dikurang 19.600 per 24.000 ini 0,1 sama dengan 0,183. Modal saya kan tadi 367.000 per 20 piece. Jadi untuk satu piece itu modal saya itu sekitar 18.350 rupiah. Nah, laba rugi itu kan penjualan dikurang modal. Tadi saya selama 1 bulan saya berhasil menjual sebanyak 1.080.000. Selama 1 bulan saya mendapatkan pendapatan sebanyak 1.080.000. Dikurang modalnya itu per piece itu 18.350 rupiah dan sudah terjual 45 piece, jadi 18.350 dikali 45 piece sama dengan 1.080.000 dikurang 825.750 rupiah. Jadi untung saya laba saya sebesar 254.250 rupiah. Nah, ini dokumentasi saya ketika melakukan COD. Lalu ini dokumentasi produk yang saya tawarkan. Nah, ini screenshot dari testimoni produk-produk saya.
Dan ini dokumentasi promosi player produk saya via story WhatsApp. Ini dokumentasi pemesanan produk saya via WhatsApp, dan ini kontak saya. Kontak yang dapat dihubungi untuk melakukan pesanan, yaitu 08155 898 1282. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.